kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya. Kegiatan kita adalah pemaparan tentang budaya positif dari Bapak Adam Malik, SPD PDE sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa walaupun ini merupakan tugas dari Bapak Adam, tapi ini sangat kita perlukan pada saat ini, mengingat kita sudah masuk tahun kedua dari penerapan kurikulum Merdeka, sehingga ini sangat penting bagi kita untuk dapat melaksanakannya. Ya, karena ini tahun terakhir ya untuk kurikulum 2013, sehingga perlu rasanya ini akan kita laksanakan untuk kedepannya. Jadi apa yang disampaikan, semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Adam dapat kita pahami bersama dan dapat kita ikuti dari awal sampai akhir, sehingga informasi yang kita dapatkan itu tidak terpotong-potong. Baiklah, kita persilakan kepada Bapak Adam Malik untuk menyampaikan tentang konsep-konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Adam Malik, SPD PDE, disilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izin Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Kenyang ya Bapak Ibu? Kenyang. Boleh kenyang tapi nggak boleh ngantuk ya Bapak Ibu. Jus ya Bu ya? Ya, ditunggu. Itu sinyal buat Pak Kepala, bukan buat saya. Baik. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan Majelis Guru SMA Negeri 1 Luanan 2 ini dalam rangka pelaksanaan tugas aksi nyata saya yang pertama, yaitu tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Luanan 2. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Luanan 2 beserta Bapak Ibu Wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Luanan 2 serta tata usaha karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Luanan 2. Teristimewa buat anak-anak kami, anak-anak PPLK ya, yang sekarang sedang melaksanakan praktek magang mengajar di SMA Negeri 1 Luanan.
baik Bapak Ibu, ya sebelum saya masuk ke budaya positif yang menjadi tugas saya pada saat ini, di mana di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Adam Malik SPD MPDE. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pasaman Barat. Dan saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Luhana Duo. Nah, di mana beberapa waktu ke depan saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana nanti budaya positif ini sangat penting sekali bagi kita para pendidik, karyawan dan karyawati dalam menyikapi masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan sekolah kita. Jadi nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan secara serius. Kita bisa berdiskusi nanti, boleh feedbacknya, masukan, saran dan sebagainya, agar budaya positif ini bisa kita terapkan di SMA Negeri 1 Luhana. Baik Bapak, Bapak Ibu kita mulai saja ya. Yang pertama kita akan melihat dulu pengertian pendidikan ya, dimana menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di sekolah atau di kelas sesuai dengan budaya setempat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita memang betul-betul memperhatikan kesiapan mental, fisik, serta keberadaan anak-anak kita, baik itu termasuk kita sebagai staf pengajar, baik itu sebelum memasuki lokal maupun sesudah memasuki lokal. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu saling mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Di mana kodrat alam ini, kita sebagai seorang pendidik betul-betul harus menyadari Bapak Ibu bahwasanya anak kita itu berasal dari mana. Jadi misalnya kita ini mengajar di kelas 10E1 seperti itu. Di sana misalnya ada sekitar 35 sampai 36 siswa. Secara otomatis kita sebagai seorang guru ini betul-betul dituntut untuk mengenali ke 35 atau 36 siswa ini. Dan kita memang betul-betul dituntut untuk mengetahui dari mana mereka berasal. Kenapa demikian? Karena beda tempat tinggal, beda pula karakter anak-anak kita ini. Nah, ini yang dinamakan dengan kodrat alam. Selanjutnya, yang kedua adalah kodrat zaman dan masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, kalau kita berbalik lagi, kalau zaman kita dahulu kala, kita belajarnya itu misalnya kita berbicara tentang teknologi atau globalisasi. Waktu zaman saya kuliah itu menggunakan komputer itu masih MS Word, MS Excel, masih seperti itu ya. Kita belajarnya DOS gitu ya, WS masih seperti itu. Kalau sekarang Windowsnya udah Windows 10, Windows 11, sudah yang sekian-sekian, udah kalau komputernya udah Core i sekian, udah Pentiumnya udah sekian, seperti itu. Nah, ini adalah kemajuan perkembangan zaman yang harus kita sebagai guru zaman dahulu kala mengikuti untuk perkembangan saat sekarang ini. Nah, terkait dengan ini kita siswa maupun kita dalam lokal kita menggunakan teknologi untuk kemajuan pembelajaran kita di dalam lokal. Salah satu teknologi yang kita gunakan itu adalah teknologi gadget. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi selaku guru PKWU dan guru ekonomi itu memperbolehkan anak-anak untuk menggunakan IT. Nah, kenapa demikian? Karena dengan menggunakan IT berupa gadget yang mereka miliki, mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pendidikan atau tugas-tugas yang mereka lakukan. Nah, jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu memang betul-betul harus kita pahami sebagai seorang pendidik agar kita bisa mengenali karakter siswa kita. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini contoh perbandingan dengan hidup ya. Tumbuh-tumbuhan, kita melihat contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan.
dapat memperbaiki kondisi tanah. Selanjutnya memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru itu kita diibaratkan sebagai seorang petani. Kita dituntut bagaimana caranya kita menyemaikan benih. Lalu setelah kita semai benih ini kita tanam. Setelah kita tanam kita pupuk, kita siangi. Kalau dia tidak mau gersang kita siram. Ya seperti itulah kodrat kita sebagai seorang pendidik dalam mengayomi anak-anak kita di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Next week. Oke, berikutnya menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice atau choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, selanjutnya di sini miskonsepsi kontrol ini dibagi lagi dia menjadi 4. Saya izin duduk ya Bapak Ibu karena ini materinya banyak. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini di mana ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid-murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Selanjutnya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, ini adalah makna dari ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di mana di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dan ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, walaupun kita marah kepada anak murid kita, hati kita gondok gitu kan, tapi kita tetap, nah, kamu tahu enggak yang kamu lakukan itu salah enggak? Padahal kita sebenarnya nggak seperti itu, dalam hati kita itu sebenarnya harimau gitu kan, tapi ke anak kita menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ya seperti inilah tuntunan dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini menerangkan bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi di sini sifatnya guru lebih memaksa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Selama ini Bapak Ibu, kita melaksanakan atau kita mengaplikasikan yang namanya stimulus respon. Itu yang kita lakukan di masa lalu. Yang harusnya atau seharusnya kita lakukan di masa depan yaitu melaksanakan teori kontrol. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sementara pada teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kalau selama ini kita menyamakan aja kebutuhan kita itu, sementara pada kenyataannya itu berbeda. Nah, kalau di teori kontrol ini sudah diperjelas seperti itu. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama.
Nah, sementara di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa demikian ya? Karena masing-masing kita mempunyai pemikiran masing-masing, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori responnya. Atau teori ini adalah teori respon atau stimulus respon. Sementara pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita lebih fleksibel. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sama halnya dengan kasus-kasus yang selama ini kita hadapi, ya kita harus melihatnya itu dari stimulus respon dan teori kontrol ini. Kalau kita sudah memahami ini, sebenarnya bisa-bisa aja kita mengaplikasikannya di lapangan seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini di stimulus respon. Selanjutnya, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jelas sih Bapak Ibu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini di stimulus, sementara di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana kita mau mengontrol orang lain? Karena diri masing-masing kita yang punya hak untuk mengontrolnya, begitu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, maksudnya kita selama ini sudah bernegosiasi dengan siswa, bernegosiasi, lalu gagal, kita paksa. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Itu yang kita lakukan di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, yang harus kita lakukan itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita yang memunculkan pilihan-pilihan itu, sehingga dengan pilihan mereka menetapkan sendiri, seperti itu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, ini pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrolnya, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi kita sebagai pendidik menang, murid-murid sebagai peserta didik kita juga menang. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan pada saat ini, atau yang kita lakukan pada kurikulum Merdeka ini. Meninggalkan stimulus respon dan mulai melakukan teori kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini berikutnya adalah makna kata disiplin. Di mana di sini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk menciptakan murid yang merdeka, saran utamanya itu adalah adanya disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksudnya tuh, siswa itu atau peserta didik kita itu memang betul-betul dia menyadari bahwasanya disiplinnya itu gara-gara dirinya sendiri, bukan gara-gara orang lain. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan ini? Inilah yang akan kita lakukan dengan budaya positif ini. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya itu, di saat kita membimbing siswa itu, semuanya itu muncul dari diri mereka masing-masing, bukan kita yang memaksa mereka gitu. Misalnya dalam memilih jurusan, kalau sekarang kan kita udah mulai memerdekakan mereka gitu kan, dengan terlaksananya moving di sekolah kita. Kita sudah membebaskan kepada mereka untuk memilih. Kalau kamu mau jadi dokter, kita sarankan yang kamu pilih itu ini. Ada 10 yang kita terapkan atau yang kita berikan pilihan kepada mereka. Nah, mereka lah yang menentukan pilihan mereka tanpa adanya paksaan dari guru. Nah, ini yang dimaksud dengan memotivasi, yang memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti diri kita sendiri atau diri anak-anak kita sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Oke, selanjutnya, nah kalau ini sudah biasa kita lihat ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila, di mana di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri,
ketiga bernalar kritis, berikutnya berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, kalau ini yang di PASE nih udah makanan sehari-hari kita ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan ini kan kita banget ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Maksudnya itu kadang kita terbawa-bawa aja gitu. Sebenarnya dalam diri kita sih kita maunya baik gitu ya. Tapi ternyata karena ada dorongan dari eksternalnya kita jadi ikut-ikut. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilaku manusia itu ya kita bekerja atau kita melakukan segala sesuatu itu karena imbalan atau penghargaan, menginginkan penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal. Jadi motivasi atau perilaku yang diharapkan bagi kita semua itu adalah motivasi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Datangnya itu dari diri sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selama ini kita dalam melaksanakan pemecahan masalah terhadap kasus-kasus yang kita laksanakan atau yang kita hadapi di dalam lingkungan sekolah kita itu, kita menggunakan berbagai macam cara dengan cara kita masing-masing gitu ya. Nah, sementara Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah mempersiapkan bagaimana caranya kita memecahkan masalah atau menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kelas maupun di luar kelas. Apa itu? Namanya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi nanti restitusi ini akan saya bahas secara rinci di bagian akhir pertemuan kita ini Bapak Ibu. Selanjutnya di sini juga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini yang kita lakukan itu Bapak Ibu adalah melaksanakan atau melakukan yang namanya hukuman. Di sini kita bisa melihat ya, kalau ukurannya Bapak Ibu, hukuman ini termasuk kepada identitas gagal. Sementara yang harus kita lakukan itu atau yang tergolong kepada identitas sukses adalah yang dinamakan dengan disiplin, di mana disiplin ini adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bisa baca di depan ya.
Kalau hukuman misalnya sesuatu yang mengaktifkan harus yang menyakitkan yang harus terjadi, ini adalah hukuman. Selanjutnya kalau konsekuensi harus sementara harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi dia hanya pilihan aja. Kalau misalnya nggak harus terjadi ya sudah nggak usah harus terjadi seperti itu. Nah, soalnya misalnya yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, itu adalah hukuman. Berikutnya, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Makanya pada saat sekarang ini Bapak Ibu, kita dalam menyelesaikan kasus-kasus siswa itu ya kesannya cukup bertele-tele, tapi ya memang itu yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya kita itu tidak boleh mengeluarkan anak dari sekolah, tidak boleh memberhentikan anak dari sekolah. Walaupun anak itu sudah berhenti 3 bulan, itu kita harus kunjungi lagi, kita tanya lagi kenapa dia berhenti. Ayo nak sekolah lagi, ya ini yang dituntut sama Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Ini ya banyak ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi PR kita sebagai seorang pendidik masa depan ini sangat berat. Tetapi sebenarnya kalau kita angsur-angsur dari sekarang Bapak Ibu, waktu kita sebenarnya untuk menghadapi anak-anak di dalam lokal itu sangat banyak. Contoh, misalnya kita yang mengajar di fase E dan fase F, kita ini ceritanya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Kalau kita mengajar di fase E dan fase F, itu misalnya kita mengajar 3 jam pelajaran, berarti di situ kita ada waktu 90 tambah 45 berarti ada 135 menit. Ya Bapak Ibu, kita buka pelajarannya paling lama kita 15 menit. Ya, kita melakukan ice breaking, ambil absen dan sebagainya, itu anggaplah 10 menit. Selanjutnya kita mulai pembelajaran. Pembelajaran kita buka dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau membuka pelajaran untuk memulai pembelajaran kita. Selanjutnya apa yang kita lakukan lagi? Kita bisa memandirikan anak dengan belajar secara berkelompok. Waktunya berapa? Bisa 2 kali 80 menit atau 2 kali 40 menit atau 2 kali 35 menit. Berarti waktu kita sudah habis berapa? Sudah habis hampir 100 menit lebih ya. Kalau kita 2 kali 40 berarti sudah 80 menit. Ditambah lagi dengan pembukaan dan ice breaking, sudah habis 2 jam pelajaran. Coba bayangkan, lebih santai kan sebenarnya kita di kurikulum merdeka. Makanya Pak Nadiem Makarim itu di kurikulum merdeka itu dia materi itu tidak terlalu banyak. Bu Nosa bilang sama saya, apalagi yang mau ku ajarkan virus ke virus, virus ke virus, kata Bu Nosa. Harusnya virus ini hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja. Sekarang Bu Nosa ngajarkan virus 1 semester. Nah, sisa waktunya itu kita gunakan untuk apa? Disinilah kita mendekatkan diri kepada anak. Disinilah kita mengakrabkan diri kepada anak sesuai dengan yang dari awal tadi. Bagaimana caranya kita memahami mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di kurikulum merdeka ini kita punya banyak waktu untuk menghadapi anak. Nah, satu lagi yang paling penting Bapak Ibu, kita sebagai pendidik atau sebagai guru jangan terlalu memfokuskan kepada hasil. Ini Ki Hajar Dewantara yang mengatakan nih Bapak Ibu, kita jangan memfokuskan kepada hasil, tapi kita harus melalui proses. Jadi bagaimana caranya kita memproses anak-anak kita sehingga dia menemukan jati diri mereka. Mereka menemukan siapa mereka yang sesungguhnya dengan waktu yang 2 kali 45 menit tadi atau 3 kali 45 menit. Ya Bu, Pak, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ini bagi yang guru yang ngajar di kelas 12 ini agak kebingungan ya. Kalau yang ngajar di fase E, di fase F pun juga masih ngambang-ngambang. Kenapa? Karena kita baru mendapat kulit-kulitnya saja pada kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya semua materi yang saya bacakan pada hari ini Bapak Ibu semuanya sudah ada di PMM atau di
Serpong, Merdeka Mengajar. Semuanya sudah ada di sana. Tinggal kita baca-baca aja. Ya. Selanjutnya beda hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman tidak terencana, anak tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Contohnya apa Ibu? Misalnya anak-anak terlambat. Karena kamu terlambat, kamu berdiri hormat ke tiang bendera. Sementara kan nggak ada kesepakatannya antara anak dan kita sebagai penghukum dalam pelaksanaan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi dia tidak terencana, bersifatnya itu satu arah, terus tidak melibatkan anak dalam pembentukannya. Nah ini adalah hukuman. Nah sementara hukuman ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Selanjutnya konsekuensi sudah terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila mereka melanggar. Nah jadi jelas ya Bapak Ibu ya, intinya apapun yang mau kita lakukan ke siswa, kita harus melakukan dulu kesepakatan atau namanya keyakinan kelas. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa pula itu Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah kira-kira Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan ini apa kira-kira? Contohnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, misalnya gini ya Bapak Ibu, kita ada anak di lokal kita berprestasi misalnya. Nah kita kasih dia hadiah misalnya. Nah dengan kita memberikan hadiah ini secara otomatis ke depannya si anak ini kan harus tetap mempertahankan terbaik. Dan menurut teori hukum dihukum oleh penghargaan ini merupakan beban bagi si anak. Di saat seandainya saya tidak berhasil lagi nanti, apakah si guru ini masih tetap memperlakukan saya seperti itu? Nah ini namanya dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah khusus untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, karena Bu Yuli sebagai CGP Angkatan 5 yang sebelumnya sudah menerangkan ini secara rinci ya Bapak Ibu ya, sudah dilaksanakan juga di 27 lokal kita ya, dengan menempel-nempel stick note ya di masing-masing lokal. Jadi saya tidak akan bahas ini secara rinci ya Bapak Ibu ya, saya cukup membaca-bacakan aja ini untuk mengingat-ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam lokal masing-masing. Ya setelah acara ini mungkin hari Senin atau di saat Bapak Ibu masuk lagi ke lokal masing-masing boleh melakukan atau membuat ini lagi untuk mengingat-ingatkan anak kita supaya mereka bisa disiplinnya itu datangnya dari internal atau dari intrinsik mereka sendiri. Nah keyakinan kelas merupakan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi peraturan yang selama ini kita buat ya dari A sampai Z, kalau dia tidak ada pada keyakinan kelas itu tidak akan terlaksana. Jadi kayaknya ini PR besar kita Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan ini kembali pada lokal kita masing-masing. Bagaimana supaya aturan yang sudah dibuat oleh sekolah yang dikirim oleh Bu Nosa sepanjang-panjangnya itu ke grup info ya, itu agar bisa kita minimalisasi menjadi keyakinan kelas pada lokal kita masing-masing, sehingga anak-anak ini memang betul-betul paham dia bahwasanya keyakinan yang mereka buat itu datangnya dari diri mereka sendiri. Nah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini langkah-langkahnya seperti yang terlihat di depan ya Bapak Ibu, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Berikutnya berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Misalnya kita buat tuh di dalam lokal kita kesepakatan atau keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh nggak keyakinan atau kesepakatan kelas ini dirubah sewaktu-waktu? Boleh.
Oh misalnya yang nomor 5 nggak cocok, 2 bulan lagi kita ganti yang nomor 5 itu dengan keyakinan kelas yang baru, boleh. Namanya juga keyakinan atau kesepakatan kelas kan, jadi boleh kita roba-roba. Selanjutnya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau yang sifatnya di rumah nggak usah kita bahasnya yang di dalam kelas dan di luar kelas. Selanjutnya, semua warga kelas terlihat dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, melalui kertas take note tadi atau dalam kertas-kertas yang mereka tulis-tulis itu silakan aja mereka curhat di sana, nanti lalu baru kita sepakati. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi boleh kita robah dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu, nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Dimana di sini kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau di sini disebut juga kebutuhan untuk diterima. Ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Maksudnya keberadaan kita di lingkungan sosial, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini merupakan komponen menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, ini disamakan dengan penguatan atau potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan di sini disebutkan dengan kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah kebutuhan tentang kebebasan. Selanjutnya terakhir adalah kesenangan, di mana di sini kebutuhan kesenangan ini disebut juga dengan kebutuhan merasa senang, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ini yang sifatnya happy atau yang warga Luhanan Duo sering lakukan itu healing atau rekreasi. Kira-kira seperti itu, Bapak. Selanjutnya dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu apa lagi, Bapak Ibu? Dunia berkualitas itu adalah tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, hal-hal yang terbaik dalam hidup kita yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi segala sesuatu yang bisa kita gambarkan, bisa kita dapatkan, bisa kita penuhi, maka sebenarnya kita sudah bisa dikatakan memiliki dunia yang berkualitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, pada 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, dan ini adalah kita banget Bapak Ibu. Dan nanti kita Bapak Ibu bisa lihat ya dari masing-masing ini. Dari sini nanti akan ada video yang akan ditayangkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu posisinya ada di mana? Dan kira-kira setelah ditayangkan tadi, seharusnya kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik harusnya itu berada di posisi mana? Jadi sebelum ditayangkan video, saya ternyata di sini. Gitu. Setelah ditayangkan video, wah ternyata saya harus begini, seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Dimana di sini tipikal posisi kontrol guru yang dilakukan di sini, setiap anak melakukan kesalahan segera dihukum atau langsung dilakukan tindakan nyata berupa hukuman. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi walaupun kita tahu anak-anak kita ini salah,
Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menghukum, tetapi kita berusaha membuat dia bagaimana caranya dia bisa mengakui bahwasanya oh iya ternyata saya salah, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, dalam posisi-posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru itu, kita memang betul memahami satu-satu gitu. Nah nanti dari video yang ditayangkan nanti itu akan nampak sekali jelas ya di posisi mana kita sebenarnya. Selanjutnya guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Nah sebagai teman ini bagaimana pula caranya guru menjadikan dirinya menjadi seorang teman bagi peserta didik atau muridnya. Dimana di sini dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan kasus itu kita lebih mengajak murid-murid kita ini atau peserta didik kita ini untuk menjadi teman kita dalam melakukan penyelesaian masalah mereka. Nah, posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Jadi guru hanya memberikan melihat-lihat dari jauh, lalu memberikan pemandangan-pemandangan bagaimana seharusnya siswa ini berperilaku. Dan yang terakhir posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer, di mana sebagai seorang manajer guru ini harus bersifat bijaksana, menjadi pemimpin yang bisa mengayomi muridnya sehingga muridnya ini bisa melaksanakan posisinya sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu, berikut kita saksikan ya video penerapan kita lihat ya Bapak Ibu ya. Teman dia tuh Pak cocok jadi OSIS. Gak bisa sih terpilih jadi OSIS. Dia tuh main-main itu semua, apalagi sempat merugikan kalian semua. Dan seandainya kalau kalian punya masalah itu ngomong, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk ini. Siang ini. Siang Pak. Sudah lama ya Bapak nggak ketemu sama ini. Kira-kira ini masuk ke dalam ruangan Bapak ini ada apa ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa ini dia nggak lucu sama teman-teman OSIS? Dia langsung marah Pak. Dan ini langsung katain mereka balik. Oh, begitu ya Indi. Pastinya Indi marah dan kesal. Bapak juga akan melakukan marah apabila ada orang yang ngata-ngatain Bapak seperti itu Indi. Lalu apa yang dilakukan pada saat itu? Ya ini langsung labrak mereka lah Pak. Kan lagi kesel banget kan Pak. Ya udah ini bentak-bentak aja mereka di depan banyak orang. Oh begitu. Pastinya Indi melakukan ini karena ada sesuatu alasan tertentu kan? Ya lah Pak. Masa ini diam aja dan ini membela diri lah Pak. Ya wajar Indi seperti itu. Mempertahankan harga diri itu pasti sesuatu yang paling berharga bagi Indi. Untungnya Indi tidak bertindak lebih parah lagi daripada itu. Hanya sekedar membentak-bentak saja. Iya Pak, untungnya saya masih sabar Pak dan hanya membentak saja. Padahal waktu itu ini sudah sangat emosi banget dan ini pastinya membela diri lah Pak. Ya, pastinya. Tapi kamu tetap memilih bertahan untuk bersabar ya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya Pak. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak teman-teman kamu di depan kelas tadi. Nah, kira-kira tindakan kamu tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan dan prinsip hidup kamu ini? Enggak lah Pak, capek jadi marah. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu, Indi? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai mereka Pak, tapi mungkin pada waktu itu ini lagi emosi, jadi ini tidak bisa menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu sebenarnya penting buat kamu, Indi. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita perlu saling menghargai, namun ada juga keyakinan yang harus kita sepakati, Indi. Yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya mungkin lebih bisa proaktif, mulai dengan diri sendiri, saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda, dan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira Indi, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedialah, Pak. Kalau Indi mau memperbaiki masalah ini, Indi, kira-kira kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak, dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu, Indi, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya nyaman lah, Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baik, Indi. Kira-kira menurut Indi, bagaimana caranya Indi memperbaiki semua ini, Indi? Mungkin kalau menurut Indi, Pak, Indi akan selalu berjanji dan memegang teguh komitmen yang pernah Indi buat. Jika Indi telah melakukan masalah di masa lalu, maka sudah sepatutnya Indi untuk bisa bersikap aktif untuk mau merubah masa depan yang lebih baik. Sebab sesuatu yang disikapi dengan emosi negatif bukanlah langkah yang tepat. Maka dari itu, sikap proaktif diperlukan jika Indi ingin menjadi sosok yang bertanggung jawab dan bijaksana. Oke, berarti menurut Indi ini udah sangat luar biasa sekali ya, Indi ya. Bapak berterima kasih, akhirnya Indi menemukan solusi terhadap semua ini ya, Indi ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Indi di ruangan Bapak. Terima kasih kembali, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilfa Krisma Indisha Fitri dari kelas 11 FASE F1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adam Malik karena telah membantu Indi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga Indi dapat lebih bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih banyak kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol yang harus yang dimiliki oleh guru ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kita bisa melihat ya, berdasarkan video-video tadi ditampilkan bagaimana peran guru sebagai seorang penghukum, bagaimana peran guru sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana caranya guru menjadi seorang teman, menjadi pemantau serta menjadi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, maka sebaik-baiknya guru adalah memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Ya Bapak Ibu ya, kita berusaha sama-sama ke sana dan mudah-mudahan nanti akan bisa ke sana ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita membahas mengenai segitiga restitusi ya Bapak Ibu, di mana segitiga restitusi ini bagiannya adalah validitas tindakan yang salah. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini bagaimana caranya kita sebagai seorang guru bisa memposisikan diri kita menjadi posisi manajer. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu yaitu dengan melakukan percakapan segitiga restitusi. Nanti juga ada videonya ya Bapak Ibu, bisa kita terapkan dalam kita menghadapi kasus-kasus kita terhadap siswa. Jadi selama ini Bapak Ibu, paradigma yang terjadi di sekolah kita, kasus anak berkasus dengan kita sebagai guru mata pelajaran, kita langsung lempar ke guru BK. Nanti guru BK nggak sanggup lempar ke siswaan. Kesiswaan nggak mampu lempar ke kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah nggak mampu, lemparnya siapa lagi? Mengeluarkan anak payah. Kan susah ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pendidik atau unsur pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Luanan 2 ini harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer yang dibantu dengan percakapan segitiga restitusi. Bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi ini? Yang pertama, tahapannya itu adalah melakukan validitas tindakan yang salah. Jadi sebagai seorang guru di dalam menghadapi siswa ini, kita harus bisa meyakinkan anak kita itu bahwa setiap kesalahan yang mereka lakukan itu mereka mengakuinya. Bagaimana cara melakukan percakapannya? Nanti kita bisa lihat pada video-video yang akan kita tayangkan. Selanjutnya, yang berikutnya, yang pertama menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Salah saya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah anak yang lagi emosi harus kita stabilkan dulu. Ya, misalnya menstabilkan anak ini lagi marah, misalnya dia lagi bertengkar di dalam lokal, sehingga kita panggil si A misalnya. Di saat kita panggil si A ini, pastinya dia datang ke kita dengan keadaan emosi kan?
Nah, kita tetap tanya, Devi apa kabar? Sudah lama ya Bapak nggak ketemu sama Devi. Kira-kira Devi masuk ke ruangan Bapak, ada apa ya? Pastinya dia tetap dengan kesal dulu kan? Iya Pak, saya lagi kesal katanya kan. Kita tetap menghadapinya dengan santai. Coba bayangin Bapak Ibu. Ini posisinya kita sebagai posisi menstabilkan suasana dulu. Selanjutnya setelah anak ini stabil, baru kita masuk ke tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya kita, si anak tadi udah stabil ini, udah emosinya sudah mulai turun, baru kita lakukan tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti apa? Nah Devi, dari pertengkaran yang kamu lakukan tadi, kira-kira Devi, apa yang kamu kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Pastinya dia akan bercerita dengan kejujuran seperti itu kan? Nah kira-kira menurut Devi pantas nggak Devi seperti itu? Pastinya dia jawabnya tidak, tapi sudah stabil. Nah pada tahapan yang ketiga, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Setelah dia tahu kalau dia salah, lalu apa yang dilakukan lagi? Menanyakan keyakinannya. Kalau memang dia tahu dia salah, kira-kira keyakinan lokal yang mana yang Devi langgar? Kira-kira kalau Devi melanggar ini konsekuensinya bagaimana? Bersedia tidak Devi memperbaikinya? Kira-kira bagaimana Devi memperbaikinya? Sehingga setiap kasus yang ada pada siswa itu sebenarnya bisa kita laksanakan. Tapi Bapak Ibu, kita harus membersamainya sama-sama. Kalau selama ini yang terjadi, misalnya anak melawan ke guru, opor ke BK. Jadi sekarang tanggung jawab semua kasus yang ada di sekolah ini tanggung jawab BK. Kebanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga guru BK itu udah muntah menghadapi kasus siswa. Sebenarnya masing-masing kita itu berhak atau disarankan untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Nah, seandainya nanti segitiga restitusi ini tidak berhasil dari kita pribadi, barulah kita memopornya ke guru BK. Barulah guru BK yang mengkonseling mereka. Nah, di saat sudah tidak mampu lagi, baru naik ke atas lagi, baru naik lagi ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, yang harus dilakukan di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat yang digunakan ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kira-kira kalimat pembuka untuk menstabilkan suasana bagi anak-anak yang sedang bermasalah, yang lagi emosi. Jadi jangan anak emosi kita menghadapinya juga dengan emosi, secara otomatis berlawanan jadinya. Selanjutnya setelah selesai kita menstabilkan identitas tadi, baru kita melakukan validasi tindakan. Kata-kata atau kalimat yang digunakan apa saja. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk loh dari itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus kalimat yang lainnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, maksudnya kita meyakinkan diri mereka dulu bahwasanya melindungi diri mereka itu penting. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini tindakan validasi tindakan. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kalau dia sudah stabil, kita cari tahu salahnya di mana, barulah kita menuju ke keyakinan atau tindakan yang harus kita lakukan. Apa kalimat-kalimat yang digunakan dalam hal ini? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Makanya Bapak Ibu, dalam masing-masing lokal, para wali kelas dan murid-muridnya wajib atau perlu membuat keyakinan kelas.
Nah, sementara Bu Yuli itu tahun kemarin. Sekarang untuk tahun 2023-2024, apakah Bapak Ibu sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas yang baru? Nah, kalau belum, ini boleh nanti kita laksanakan lagi atau boleh kita lakukan lagi. Jangan lupa divideokan, dan ini bisa juga nanti sebagai laporan wali kelas. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita giring anak-anak ini untuk keyakinan mereka. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kalau misalnya kelas ideal itu tidak ada pertengkaran, berarti kan kita tinggal ambil. Nah, tadi tindakan Devi seperti apa? Berarti kira-kira Devi melanggar poin yang ini kan? Sehingga anak ini dia yang menentukan dia bersalah, bukan kita yang menentukan mereka bersalah. Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalnya dia cita-cita saya mau menjadi dokter. Nah, kira-kira dengan kelakuan kamu seperti ini, bisa nggak kira-kira kamu menjadi dokter? Jadi hal-hal yang menanyakan keyakinan ini nanti yang akan menggiring mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini kita saksikan video berikut ini ya Bapak Ibu ya. Untuk membantu anak-anak ya Bapak Ibu dalam sebentar Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Oke, ketemu lagi ya kita pada hari ini dalam pelajaran kita. Apa pelajaran Bapak? PKWU. Apa itu PKWU? Prakarya dan kewirausahaan. Minggu kemarin kita sudah bahas kemarin kita sudah baca tentang Oke. Indi, kamu ngapain? Dari tadi Bapak lihat kamu main handphone aja. Iya tuh Pak, dari tadi lagi tuh main handphone aja kerjaannya. Assalamualaikum Pak. Salam Indi. Selamat siang Indi. Siang Pak. Silakan duduk. Apa kabar kamu Indi? Alhamdulillah baik Pak.
Bapak mau berbicara sebentar dengan Indi, boleh? Boleh, Pak. Tadi Bapak perhatikan selama jam pelajaran BKWU dengan Bapak melihat Indi itu bermain handphone secara bersembunyi-sembunyi. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dengan handphone kamu itu, nak? Indi bermain game, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna ini, termasuk Bapak dan juga kamu. Namun, jika bisa memperbaiki ketidaksempurnaan itu, seperti halnya ketika kamu bermain game di dalam kelas, kamu pasti punya alasan dan terhadap tindakan kamu tersebut. Kira-kira apa yang membuat kamu bermain handphone secara bersembunyi-sembunyi tersebut, Indi? Saya tadi menyelesaikan game yang semalam belum saya selesaikan, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Indi. Ya, Bapak tahu hal itu, nah. Pasti itu mengganggu pikiranmu ya. Iya, Pak. Saya pengen sekali segera menyelesaikan game tersebut. Indi, Bapak mau bertanya sama kamu. Kira-kira kamu berharap mau menjadi orang seperti apa di kemudian hari, Indi? Saya ingin menjadi orang sukses, Pak. Kalau menurut pendapatmu, Indi, apakah bermain game di saat jam pelajaran berlangsung itu bisa menghantarkan kamu bisa menjadi orang sukses, Indi? Enggak, Pak. Kalau begitu, apa menurutmu yang bisa membantumu menjadi orang sukses, Indi? Belajar yang giat, Pak, dengan mengurangi bermain game. Nah, itu. Bapak setuju denganmu, Indi. Untuk menjadi orang yang sukses, memang dibutuhkan kerja keras. Salah satunya dengan belajar yang baik. Kamu boleh tetap bermain game, namun tetap harus memperhatikan tempat dan waktu. Apalagi ketika jam pelajaran sedang berlangsung di dalam kelas. Dengan kamu bermain game di dalam kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah tidak kamu lakukan, Indi? Tidak menggunakan HP, Pak, saat di jam pembelajaran. Ya, benar sekali. Bapak berharap kamu tetap berpegang pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Bapak berharap kamu tidak melakukan hal seperti ini lagi, Indi. Bermain game itu boleh, karena itu untuk rekreasi. Namun, harus tahu waktu dan tempat. Jika waktu belajar, ya kamu harus belajar. Gunakan HP untuk menunjang kebutuhan kamu. Jadikan HP sebagai teman, bukan sebagai lawan, yang bisa membuatmu lebih baik lagi. Lalu, apa rencanamu, Indi, untuk memperbaiki masalah ini? Saya berjanji, Pak, tidak akan bermain game lagi ketika pelajaran berlangsung. Saya juga akan mengurangi waktu saya untuk bermain HP. Saya pengen belajar lebih giat lagi, Pak, agar bisa menjadi orang yang sukses. Iya, benar sekali, Indi. Bapak berharap kamu bisa menggunakan HP dengan positif. Bapak doakan agar kamu menjadi orang yang sukses seperti yang kamu cita-citakan, Indi. Bapak juga berharap kamu bisa memetik pelajaran dari hal ini. Kalau begitu, silakan kembali ke kelasmu, Indi. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Ini minta maaf ya, Pak. Iya, Indi. Bapak sudah memaafkan kamu. Jangan kamu ulangi lagi ya, nak. Baik, Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Indi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelva Krisma Indisha Fitri dari kelas 11 FASE F1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adam Malik yang mana telah memberikan Indi pencerahan ke arah yang lebih baik. Semoga dengan adanya pencerahan Bapak tadi dapat menjadikan Indi siswa yang disiplin dan menjadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah penutup dengan saya ya Bapak Ibu. Jadi apabila kita simpulkan Bapak Ibu dari kegiatan kita pada hari ini, yang saya lebih menitik beratkannya itu ke 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, selama ini Bapak Ibu, paradigma kita sebagai seorang guru ini, kita banyak pada sela-sela kita menjadi guru ini menyelesaikan masalah itu pada 5 posisi kontrol guru tadi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sementara dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka pada saat sekarang ini, kita sebagai guru itu disarankan oleh Ki Hajar Dewantara itu untuk menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan
kasus-kasus yang ada pada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita setelah kegiatan ini, marilah Bapak Ibu kita sama-sama memposisikan diri kita, mengangsur-angsur diri kita masing-masing dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lokal yang kita ajar atau murid-murid kita yang bermasalah dengan kita ini, memulai untuk meminimalisasi, mencoret, tidak lagi menjadi guru penghukum, tidak lagi menjadi guru pembuat rasa bersalah, mulai mengangsur menjadi teman, menjadi pemantau, sampai nanti kita bisa menjadi posisi manajer. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan posisi yang seperti ini Bapak Ibu? Kita bisa melakukannya dengan pola segitiga restitusi tadi. Jadi setelah anak itu bermasalah dengan kita, abaikan dia begitu dia bermasalah dengan kita di lokal. Setelah itu kita panggil anak ini satu persatu. Kita adakan dia, kita melakukan restitusi dengan anak yang bermasalah dengan kita. Lalu kita, Bapak Ibu tolong perhatikan sebentar Bapak Ibu, karena ini PR penting kita Bapak Ibu. Nah, kalau saya ngomong saya seperti itu biasanya, tolong perhatikan. Karena nanti terutama ibu PL ya, nanti kalian di dalam lokal kalian kasih tugas, habis itu kalian duduk aja lagi. Nah, jadi tolong diperhatikan, kalau orang ngomong dihargai, karena ini ilmu bagi kalian. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah langkah kita dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada anak yang bermasalah dengan kita. Jadi maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan begitu kita mendapatkan masalah dengan anak, begitu dapat masalah langsung lempar ke BK. Jadi kita dulu yang menyelesaikannya. Mungkin masa lalu kita mungkin seperti itu, yang menyelesaikan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak melawan kepada kita, boleh kita lempar ke BK gitu. Tapi pada saat sekarang ini di kurikulum Merdeka, kita punya banyak waktu untuk menghadapi anak-anak tersebut. Kenapa? Kita punya waktu 2 kali 45 atau 3 kali 45 menit atau 5 kali 45 menit itu tidak semuanya blok kita jadikan sebagai pembelajaran materi. Kenapa? Karena materi yang ada pada kurikulum Merdeka ini sangat singkat Bapak Ibu. Kita cuma mengajarkannya kulit-kulitnya saja. Lalu secara pastinya nanti mereka mendapatkannya bagaimana? Yaitulah dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Mereka menggunakan IT supaya mereka pandai. Mereka menggunakan teknologi agar mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih. Kenapa demikian? Karena terkadang si murid lebih pintar daripada kita sebagai seorang guru. Nah, jadi dalam pelaksanaan segitiga restitusi tadi, tidak harus ketiga-tiganya kita lakukan langsung. Misalnya anak cuman melawan, hanya sekedar bukan melawan lah, hanya sekedar menyakiti hati kita sedikit saja. Nggak perlu pula kita lakukan 3 tahapan tadi. Kita buat pula, kita stabilkan pula diri emosinya, kita bikin dia bersalah, lalu kita tanyakan keyakinan. Nggak harus seperti itu. Kalau misalnya masalahnya tipis-tipis saja, kita langsung aja to the point. Bagaimana caranya? Kamu yakin, kamu merasa keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Kira-kira kamu bisa nggak untuk memperbaiki ini? Kalau kamu bisa memperbaiki, hal yang seperti apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi sehingga setiap kita masing-masing guru dan pendidik ini bisa melakukan segitiga restitusi ini, saya yakin disiplin di SMA Negeri 1 Luanan 2 ini bisa berjalan. Tapi kalau pendisiplinan hanya ditekankan kepada guru BK, apalagi namanya ini seksi disiplin, piket, wakil kesiswaan, saya yakin nggak akan selesai Bapak Ibu. Karena stakeholder yang paling penting di dalam lokal itu adalah kita Bapak Ibu guru. Jangan pula kita memposisikan diri kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Akhirnya kalau kita masing-masing guru ini merasa cuek dengan pendidikan yang ada di SMA 1 Luanan 2 ini, secara otomatis pemantau menang baik. Contohnya, saya nyamannya belajarnya sama Pak Marlis, saya maunya curhatnya sama Pak Marlis saja. Jangan nanti semua anak-anak bermasalah berbondong-bondong larinya ke Pak Marlis, mampus Pak Marlis. Kenapa? Karena dia nyaman, karena posisinya Pak Marlis ini dianggap sebagai pemantau. Atau misalnya mereka lebih nyaman dengan Bu Rosdiana aja, asal kalau masalah dengan Pak Adam curhatnya ke Bu Ros aja lah, biar Bu Ros yang nyelesain. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan Bu Rosdiana. Ini adalah posisi pemantau. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita di sini berangsur-angsur dari penghukum,
dari kita membuat rasa bersalah, kita berangsur-angsur menjadi posisi berteman dengan siswa, berangsur-angsur lagi menjadi posisi menjadi pemantau bagi anak-anak kita, dan kita berdoa semoga kita semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Luhana 2 ini bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer yang bisa mengayomi anak kita dalam pendidikan, dalam memajukan anak kita di SMA Negeri 1 Luhana 2. Nah, mungkin Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada saat sekarang ini dalam tugas aksi nyata saya tentang budaya positif. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Akhirnya saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang sudah Bapak jabarkan tadi berarti kan ada 6 poin penting di sini ya. Intinya semua yang kalian tuliskan dalam stick note tersebut adalah berasal dari diri sendiri atau intrinsik ya. Tulis di kertas itu satu persatu. Setelah kalian tulis satu persatu, silakan tempel dari atas ke bawah, semuanya ya. Nanti setelah ditempel semuanya baru kita bacain satu-satu. Yang terbanyak nanti baru kita jadikan kesepakatan kelas di sebelah kanan. Paham ya? Oke, silakan ditulis. Yang sudah siap menulisnya silakan ditempel ke depan. Dimulai dari sekarang.
Dan kalau dilihat di mobil. Dari kalian, berarti nanti kalian tinggalkan ya. Misalnya setiap baca yang salah banyak yang sama oper sana. Setiap banyak yang sama oper sana. Tapi ini 1 2 3 sampai situ. Siap kalian. Apa? Nah, paketnya nggak masalah. Baiklah, saya akan bacakan yang sudah teman-teman tuliskan. Baiklah, saya akan membacakan semua yang sudah ditulis oleh teman-teman. Yang pertama, rasa aman dan nyaman adalah hak setiap siswa di kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu masuk atau keluar tepat waktu. Ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelas maupun kegiatan sekolah. Budayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, diatur. Membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Terima kasih. Saling menghargai dan menyayangi. Ya, betul kan? Ingin suasana kelas yang nyaman, bersih, dan kondusif. Ya. Saya ingin membayar kas dengan tepat waktu. Saling menghormati. Menciptakan suasana positif di dalam kelas dengan selalu mensupport satu sama lain tanpa menjatuhkan. Kalian baca apa ya, dengerin baik-baik. Nanti yang terbanyak jadi poin nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 7 ya. Oke, Pak. Boleh makan jajan di kelas, menjaga ketentraman kelas, menjaga kebersihan. Suasana kelas yang tentram bisa mengkondisikan keadaan. Dan yang paling utama adalah kekompakan antar siswa. Saling menghargai dengan kepercayaan yang ada. Saling toleransi dan menghormati segala perbedaan yang ada seperti agama, suku, maupun perbedaan fisik. Tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu satu sama lain. Berbicara dengan sopan. Memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Aktif dan asik, hehehe. Suasananya nggak suram. Ya suram. Masuk atau pulang tepat waktu. Bertanya saat tidak paham atau tidak mengerti. Laksanakan piket setiap pulang sekolah. Diwajibkan tiket bagi yang piket. Bagi yang mampu. Masuk kelas harus tepat waktu. Saya ingin belajar dengan tenang, nyaman, dan kondusif. By me. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Tertib saat belajar. Harus saling kompak, PL dan materi belajar. Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Petugas piket harus hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas kelas. Kita satu tim dan saling bekerja, saling merangkul dan saling bekerja sama. Mewujudkan suasana kelas yang nyaman dan disiplin. Kalau keluar minta izin. Kalau masuk, Kapan dong? Kelas yang tenang, disiplin, aman, dan menyenangkan. Saling membantu, bekerja sama dan saling tolong-menolong. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. di depan. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Mengingatkan kepada teman jika melakukan sebuah kesalahan. Menata ruang kelas dengan gambar-gambar yang menarik. Mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut dan toleransi sesama umat beragama. Menjaga posisi diri sendiri, kelas, dan lingkungan.
dan bebas dari sampah, berpakaian rapi dan sopan, tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan kelas, menciptakan rasa aman, saling menghargai dan berkata sopan, saling mengingatkan dan mendukung antar sesama, bekerja sama antar sesama, saling menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga sopan santun, membiasakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Selanjutnya tidak boleh membawa sara, menghormati guru dan seluruh warga sekolah lainnya, menciptakan rasa aman dan nyaman, selalu menjaga kekompakan dalam kelas, dan terakhir membiasakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Oke. Berarti yang pertama apa mau kita tulis? Kebersihan. Piket kebersihan itu. Rasa aman dan juga Ya. Boleh? Silakan tulis. Cepat. Dan top berarti. rasa aman dan nyaman adalah hak setiap siswa. Nah, oke. Tulis. Adalah hak setiap siswa di kelas. Adalah hak setiap siswa di kelas. Sepakat itu? Sepakat. Jadi kalau ada yang bikin mana? Terus yang itu Pak, yang aktif dalam mengikuti kegiatan Kebersihan. Kebersihan banyak. mengikuti kegiatan Pelan. Kebersihan lah. kebersihan diri kelas dan lingkungan sekolah. Kebersihan kayaknya. Nek. Coba cari kalimat yang bagus kebersihan. Jaga kebersihan diri dan sesama dan lingkungan sekolah. 11 MIPA 1. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.